Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafara akhahu musliman fahuwa kafirun. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut sama DPR, negara kita bangsanya akan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Inul goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah, jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Waktu minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi, udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul? Nggak bisa, saudara. Saya bicara begini, kita tidak mau melawan Gus Dur, bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Kami Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah istiqomah, lurus, saya sumpah cium tangan Gus Dur, saya siap, saudara. Tapi kalau Gus Dur coba-coba bela maksiat, bela kemungkaran, kami Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah. Anda, Ahmadiyah, saya tidak setuju dengan Ahmadiyah, tetapi NU tidak pernah menyuruh orang melakukan kekerasan, apalagi pengerusakan masjid dan pemukulan kepada wanita dan anak kecil. Ini harus digarisbawahi. Tidak ada ajaran Islam yang akan itu. Nah, sekarang mari tunjukkan di televisi mana wanitanya, mana anak-anaknya, mana orang cacatnya. Itu semua dusta. Baik, Kang Maman. Kalau ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak, wanita, apalagi orang cacat, saya yang akan tangkap, saya yang akan jebloskan ke penjara. Anda jangan menyebarkan kita ada pernyataan dari Gus Dur, kita dengarkan bersama-sama. Kalau ada laskar coba-coba mengganggu perempuan, anak-anak, atau orang cacat, Anda jangan fitnah. Baik, Habib, kita dengarkan dulu komentar Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang, ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-abrik, kok malah jadi kita yang diobrol-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya, sudah nggak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut
apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini, Habib, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Habib Rizik, nah, Anda jadi menyesali... kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik Habib. Dan kalau Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru keluar tablik akbar. Ini gara-gara penceramah-penceramah yang provokatif. Nah, karena itu mereka mengusulkan kepada presiden supaya presiden mengusulkan ke DPR revisi undang-undang anti terorisme, harus ditambah satu pasal baru yang bunyi pasalnya adalah saudara, larangan ceramah provokatif. Ternyata presiden terima itu usul, saudara. Diterima oleh presiden, presiden mengajukan ke DPR supaya dibuat undang-undang larangan ceramah provokatif. Itu parameternya apa? Makna provokatif itu apa? Maksud provokatif itu bagaimana? Mesti jelas dong. Kalau nanti provokatif tidak dijelaskan dengan baik, akhirnya setiap aparat keamanan tidak suka dengan ceramah seseorang, dia bisa hentikan dengan alasan ini ceramah provokatif. Betul? Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini orang liberal ngusulin presiden main terima. Saya minta kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Mulane enten cangkriman para rawuh. Nek endi enek imam iso menging dai, aja nangkep Habib lho. Nek endi enek imam iso nglarang dai, aja nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai Bakhtiar, kepala polisi. Sing ditangkep Habib Rizik. Lah ngempun ta? Nggih mesti mawon terus Imam Samudra niku teroris, mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa? Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Teng mriko akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Wah, terus waktu Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya
teroris lokal. Nah, itu lah untung lah, belum bengok sampai niling. Ya teniku. Nggak ada yang lain. Ketua NU harus begitu. Ketua umum PBNU harus punya basirah. Harus punya basirah. Ya nyung sewu. Waktu 212 Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Kalau mau ketemu saya di luar ayo, di restoran, di mana. Cuma kan nanti kalau datang ke PBNU, nanti dia ngomong semua umat Islam Indonesia termasuk NU di tangan saya. Gitu lah yang kita sedang hadapi seperti ini. Saya orang yang tidak tertarik bicara politik. Silahkan yang nantinya paham betul? Saya bilang. Dan saya satu-satu orang yang berkata terang-terangan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholat Jumatnya di Monas, tidurnya di masjid. Misalnya dari Jombang mau berangkat, mau kemana? Mau ke Jakarta, mau apa? Sholat Jumat di mana? Di Monas. Lalu nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Coba kebaliknya itu. Nanti malam tidurnya di mana? Di hotel mana nanti malam tidurnya? Enggak di hotel, di masjid. Semua masjid di Jakarta dibuka pintunya. Semua bukan hanya Istiqlal, bukan. Untuk menjadi tempat tidur orang-orang yang akan sholat Jumat besok di Monas. Dengan demikian jelas sekali bukan Nahdlatul Islamiyah, bukan kebangkitan Islam, jelas politik, sholat Jumat politik. Itu hanya saya yang terang-terang seperti itu, hanya saya. Yang lain barangkali sama pendapatnya, tapi yang terang-terang ngomong gitu hanya saya. Itu dari mana? Ya nyun sewu ini contoh nyun sewu, saya buatin kalau sombong lah. Dari basirah. Dari basirah saya tahu. Bukan ada yang ngajarin, bukan ada orang yang ngajarin ngandani saya, enggak ada. Dari basirah. Kacamata batin. Untuk para begal-begal nasab yang semakin merajalela, saya sampaikan bahwasanya diamnya kami para Ba'alawi, kami Ba'alawi bagaikan gahru yang semakin dibakar, kami semakin wangi, saudara. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin dibakar, semakin dipukul, semakin ditempa, besi itu akan menjadi pedang yang terhunus di leher-leher para lawan, saudara-saudara. Diamnya kami Ba'alawi, diamnya kami atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban bahwa saya tidak pantas seekor singa meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara. Nah teman-teman ya, begitulah ya ceramah Habib Bahar Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Caranya untuk membela anak cucu Rasulullah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masyarakat tidak ingin. Nanti masyarakat juga ada yang kurang berkenan, makanya ada laporan ke polisi. Jadi gini aja Pak. Kok laporan ke polisi Pak yang datang? Sama polisi kan bukan? Oh saya TNI Pak. Iya. Tapi ini wilayah saya Pak. Iya. Jadi tugas kami Pak menjaga keamanan dan ketertiban Pak. Tolong sampaikan Pak. Menjaga keamanan dan ketertiban. Iya. Saya juga kawan Pak. Iya, saya TNI Pak. Pak ada yang lempar kepala anjing Pak dari mana enggak tahu. Ada yang teror. Artinya gini Pak. Mohon maaf ya. Lempar kepala anjing ya di sini, lempar kepala anjing itu masih ada. Dalam bertingkah laku apa kita yang bikin masalah di sini? Air, Pak. Apa itu masih ada. Sama dos dikira bom itu dos. Saya putra TNI. Lepas kepala wirawan itu bukan menjelek-jelekan Pak. Tidak menjelekkan. Justru yang menjelekkan TNI siapa Pak? Saya sebagai anak prajurit aja malu ngelihat kasar ngomongnya kayak gitu. Nama saya Dudung.
Dudung itu bukan hanya satu, banyak. Kamu sering menghina Dudung Plat, kurang ajar kamu. Kamu jenderal? Bukan jenderal, nama Dudung tuh banyak. Nama Dudung tuh banyak. Bukan hanya satu. Kamu jenderal bukan? Kan yang dibilang jenderal. Kamu yang dibilang kan Dudung aja. Yang dibilang jenderal. Yang dibilang jenderal kan pakai jenderal kok. Nama saya Dudung juga. Kamu sering hina nama Dudung. Gue juga punya TNI, gue mau. Ada apa? Gue putra TNI gue. Pukul saya. Pukul saya. Cari-cari gara-gara TNI, Pak. Kita lahir dari TNI. Bapak saya punya bintang gerilya, bapak saya. Bapak saya punya bintang gerilya. Kenapa kau namain Dudung? Ini cinta TNI. Oh, kita selama ini jaga suasana. Cinta umat Islam. Saya harapkan sebagai ulama menyampaikan yang tidak provokatif yang baik disampaikan. Bapak nyerang-nyerang nama institusi dan segala macam, Pak. Oh begitu? Saya nyerang institusi apa yang serang? Bapak lihat ceramah saya sampaikan berapa banyak prajurit TNI yang gugur di Papua. Tapi jangan di situ saya bela prajurit TNI, Pak. Apa yang disampaikan berbalik apa enggak bisa. Saya yang saya sampaikan di situ adalah Dudung menyampaikan Tuhan bukan orang Arab, penistakan Islam. Itu yang saya sampaikan dan semua rakyat harus tahu, semua umat harus tahu. Yang saya sampaikan kebenaran dan yang saya bela prajurit TNI. Prajurit TNI yang gugur di KKB. Kita udah sering Pak kemana-mana Pak. Ya, makanya jangan dipotong dong. Jangan di mana ketika saya bela prajurit TNI yang gugur. Tapi mohon maaf Pak, prajurit Polri yang gugur di KKB. Menjelek-jelekan orang. Oh, saya nggak pernah menjelekan orang. Membela bukan. Saya nggak pernah menjelekan orang. Bukan sekarang provokatif. Selama ini saya sama TNI selama ini sama TNI sama Polri nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Tuh. Bapak bisa menjaga kalimat. Saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak? Lah enggak ini tapi gini Pak, sekarang saya tanya urusannya ada apa? Saya nyampein pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari siapa? Saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Ya, karena kami rakyat, TNI lahir dari rakyat, kami rakyat, TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rahim umat Islam. Kalau Bapak mungkin ada niatan baik, bagus, banyak orang yang like, Pak. Baik. Tapi karena mungkin ada yang tadi provokatif, banyak orang dislike. Enggak provokatif gimana? Loh, buktinya ada laporan. Buktinya ada masalah. Sekarang Bapak bisa bandingin nggak? Lebih banyak yang lapor saya, lebih banyak yang laporin dulu. Sekarang orang pergi semua ke Dispomat, semuanya pergi. Ada Pak. Oh, saya kasih bukti-bukti ke Bapak. Semuanya pergi sekarang di Indonesia untuk ngelaporin penistaan agama. Enggak ada. Nanti lahir dari nanti ke Kiai Pak TNI. Jangan begitu. Iya, TNI lahir dari Kiai Pak. Sekarang komandan saya lagi sama Habib. Tunggu dulu Pak. Kita ngobrol. Saya putra TNI Pak. Saya putra ketua. Nggak pantas gitu masa datang. Oh nggak bisa. Saya Pak. Saya sampai menjelekan kita bubarkan Pak. Sampai saya mati pun tetap saya bakal membela saya punya agama, bela saya punya bangsa, bela saya punya NKRI, harga mati bagi saya. Membela agama bukan menjelek-jelekan. Saya nggak pernah menjelekan siapapun. Saya nggak ada urusan. Kan Bapak kan ngomong saja. Enggak, saya nggak bisa Bapak bilang bakal berhenti. Oh nggak bisa. Saya punya prinsip, Bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip. Ya udah, ini aja Pak. Islam atau benar Bapak Islam mayoritas Pak. Kita udah tahu Pak, ada panggilan-panggilan itu. Nah, makanya Senin kan saya udah bilang, saya datang ke Polda Jabar. Kalau saya bukan warga negara yang baik, Pak, saya udah pergi, saya udah kabur, saya udah lari. Ini enggak, saya laki-laki. Saya terhormat, Pak. Oh iya, setiap ada masalah pasti saya hadapi. Iya. Pasti saya hadapi. Buktikan bahwa secara hukum. Oh Bapak nggak usah. Bapak mau datang kemari nggak datang kemari. Sekarang tetap saya bakal datang hari Senin ke Polda Jabar. Saya bakal datang. Itu jiwa saya. Saya bakal datang. Nggak perlu dengan Bapak datang kemari bareng-bareng terus itu menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari tetap Senin saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan emang saya udah ngomong. Bahkan dari Minggu saya datangi, saya nginap di sana. Karena kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Loh, terus urusan Bapak mau jemput, jemput polisi bukan Bapak dong. Iya, tapi ada wewenang lah. Saya tetap, Bapak, saya bilang Bapak mau datang sekarang ini Bapak datang sini.
Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Saya bukan, tetap datang hari Senin. Kita bukan sok terapi, Pak. Saya nggak pernah takut, Pak. Ih, sama saya juga nggak pernah takut, Pak. Saya juga nggak pernah takut. Saya nyampein pesan. Intinya Bapak jangan sampai menyampaikan yang provokatif dari saya. Pasti saya bubarkan, Pak. Siapa sih yang lapor? Di daerah sini kita provokatif. Provokatif apa? Provokatif apa? Iya. Di daerah sini. Bapak sini suasana apa di video-video? Provokatif apa? Menghina perorangan, menghina mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Kehormatan. Iya, Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKB Papua? Serangkan Papua, serangkan KKB. Kenapa dianggap saudara? Kenapa Bapak nggak bahas kerama saya yang itu? Kalau ada anggota yang gugur, Pak, itu tugas kami. Lah, kita juga loh, enggak dong. Kita sebagai rakyat yang cinta TNI nggak terima. Kita sebagai Pak, saya cinta sama TNI, Pak. Saya cinta mati sama TNI. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Provokatif dari mana? Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, betul. Dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Roti. Jangan dilihat dari satu sisi dari sana aja. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Bapak kan nggak tahu itu. Itu ranah kita. Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati. Saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Pak, ini masalah akidah, Pak. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini gantian? Sampai sini dulu. Enggak usah ngomong. Gua putra TNI. Enggak ada kaitannya sama TNI, Pak. Udah, itu ngapain Bapak paling? Ngapain Bapak dibawa itu? Kalau mau tenang biasa saja. Kalau Bapak datang kemari sebagai saudara, kami terima, Pak. Bapak datang kemari sebagai pemerintah yang melayani rakyat, kami terima. Jadi gini, Pak, Bapak nggak usah urusan sana, Pak, sudah ngurus, Pak. Udah intinya begini aja, Pak. Intinya hari saya udah dipanggil, saya udah diproses. Hari Senin saya datang. Ya, itu kita tunggu, Pak. Hari Senin saya datang. Hari Minggu sudah datang. Dari Minggu sudah datang. Sesuaikan aturan hukum yang berlaku. Nggak pernah lari, Pak. Ikuti aturan hukum. Oh maaf, kita nggak pernah lari, kita datang. Jadi, mau lihat muka saya. Saya udah dikresek. Oke, pasar Kresek. Hah? Kenapa? Sama supir diam. Supir diam sendiri. Tenang aja. Oke. Jangan lama-lama. Waktu saya mahal soalnya. Bukan panik. Kalau panik gak mungkin saya datang ke markas kau. Saya datang kemari sendiri. Lagi mau cari tempat sepi, fight sampai mati. Siapa yang mati? Saya tuh dia yang mati. Begitu. Kata dia ditahan sama polisi. Saya nggak bisa ditantang. Dia ditantang. Dia yang nantang. Abang kan nggak tahu, Bang. Terus alasan dia ditahan sama polisi katanya. Makanya dia samperin ke sana. Logo gak usah bagaimana. Saya dari dulu gak pernah, Bang, bikin rusuh, bikin kacau gak pernah. Tapi kalau masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Saya kan nungguin dari tadi, mana saksi tuh? Ini abang nih. Abang saksi kan, Bang? Nih, tentara nih saksi. Saya nunggu di tempat sepi. Saya sendiri kan. Jangan. Kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tahu lah. Siapa yang punya nyali? Saya datang ke Kresek. Pak Halim Smith datang ke Kresek.
Kan tadi alasannya dia ditahan polisi. Nggak ada. Polisi nahan dia katanya. Berarti bohong dia dong. Abang bilang dia nggak ditahan. Atau saya aja di sana sendiri sama abang berdua. Enggak, berdua aja, berdua. Dikawal sama bapak-bapak tentara nih orangnya. Pasti kalau ketemu. Enggak ketemu, bapak-bapak lihat aja. Nanti siapa yang mati? TKP ke saya. Enggak apa-apa TKP-nya ke bapak. Pak, sudah biasa masuk penjara, Pak. Antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah katanya kan. Mati hina dina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Santri, ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih.